dulu. Menentukan persamaan kuadrat baru. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadrat tersebut apa rumusnya? Ada dua ya. Nah, bisa menggunakan dua rumus ini. Cuma yang sering dipakai yang ini. Kenapa? Karena ini berlaku umum nih. Baik itu akarnya rasional maupun irasional. Kalau yang ini, kalau akarnya irasional, akar repot. Maka lebih sering dipakai yang ini, kalau akarnya irasional. Kalau akarnya rasional, ini juga bisa dipakai, ini juga bisa dipakai. Tuh. Contohnya langsung ke angka, biar nggak bingung tuh penggunaan rumusnya ya. Contohnya, suatu persamaan kuadrat, akar-akarnya itu 1 min akar 3 dan 1 plus akar 3. Maka langkah pertama adalah kita misalkan akar-akar itu X1 sama X2. Ini sebagai X1, ini sebagai X2 nih. X1-nya 1 min akar 3, X2-nya 1 plus akar 3. Maka pertama, karena ini kan ada akarnya, ini namanya akar irasional nih. Karena ada akarnya, yang dinamakan akar irasional itu kayak gini nih. Tuh ya. Nah, maka kita gunakan rumus ini aja nih, yang lebih umum, karena akarnya irasional. Ya udah, langkah pertama kita jumlahkan dulu nih hasil X1 tambah X2-nya. 1 min akar 3 ditambah 1 plus akar 3. Kan 1 min 1, 2 akar min akar 3 tambah akar 3 habis ya. Maka ya hasilnya 2. Terus kita cari X1 kali X2-nya. X1 kali X2-nya kamu cari. Berarti kan 1 min akar 3 dikali 1 plus akar 3. Kali pelangi. Kamu kali pelangi nih. 1 kali 1. Itu kan 1. 1 kali akar 3, akar 3. Min akar 3 kali 1, min akar 3. Min akar 3 kali akar 3, berarti min 3. 1 min 3, min 2 ya. Akar 3 min akar 3 habis, maka hasil perkaliannya itu min 2. Yang ini dapat, yang ini dapat, masuk ke rumus persamaan kuadratnya. X kuadrat min X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Dimasukin ini angkanya 2, ini min 2. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat min 2X min 2 sama dengan 0. Tuh, bisa dipahamin? Oci, Mama? Bedanya bedanya apa irasional sama rasional apa? Ini tadi kan ada tadi kan, rasional itu bisa difaktorkan. Irasional itu tidak bisa difaktorkan. Makanya dikasih contoh nih. Ini adalah contoh akar irasional. Tadi saya sebutin di awal tadi ya, pas penjelasan karakteristik akar. Irasional itu kan yang bisa irasional itu kan bisa difaktorkan, sedangkan irasional itu tidak bisa difaktorkan. Nah, ini irasional nih. Contohnya itu kayak gini. Akar irasional kan nggak bisa difaktorin, nggak bisa diakarin nih. Makanya dia nggak bisa difaktorin. Maka kita gunakan rumus ABC atau rumus melengkapkan kuadrat. Ini salah satu contoh akar irasional. Itu aja. Ada lagi mau tanyakan? Mama, Oktai dari tadi diem aja nih. Nggak ada suaranya. Jelas? Kalau udah jelas silahkan di SS atau di foto dulu. Sebelum lanjut ke rumus praktisnya. Ada rumus praktisnya juga. Tapi ngapain lagi rumusnya? Udah, Afan? Ana? Halo, udah belum? Aku udah nggak fotonya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara praktis menyusun persamaan kuadrat baru. Ini banyak yang dihafalin jadinya kalau pakai rumus praktis ya.
Nah, jika AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 akar-akar adalah alfa dan beta, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya. Nah, yang pertama, kalau ada bentuk akar barunya alfa plus K ditambah beta plus K, maka rumus persamaan kuadratnya jadi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau alfa min K ditambah beta min K ini sama-sama min ya, maka rumus PK baru jadi gini nih. Jadi A X plus K kuadrat ditambah B X plus K ditambah C. ABC-nya dari sini ya, ABC-nya ya. Ada A, B, C itu tidak dimasukin di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, kalau ada K alfa sama K beta, jadi akar barunya itu sama-sama dikali K, K-nya itu konstanta ya. K-nya ini itu konstanta. Konstanta, maka rumusnya jadi ini. AX kuadrat ditambah KBX ditambah K kuadrat C. Tuh. Yang keempat, jika rumusnya itu kebalikan dari yang asalnya, yaitu seper alfa dan seper beta sama-sama dibalik, maka rumus persamaan kuadrat jadi CX kuadrat yang awalnya jadi konstanta jadi koefisien nih. CX kuadrat plus BX plus A. Jadi kamu balik nih. A-nya jadi paling belakang, C-nya di paling depan, B-nya tetap. Tuh, ini rumus praktisnya nih, ada 4. Kalau mau dihafalin, silakan difoto dulu. Udah, Oci? Mama, Okta? Halo, Ci? Udah? Udah, Kak. Oke. Baru kita ke contohnya, biar nggak bingung ya. Menggunakan rumus yang manual atau rumus praktis. Biar nggak bingung. Contohnya misalkan ada akar-akar persamaan X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2 nih. Jadi PK ini itu akar-akar X1 dan X2. Terus yang ditanya yaitu tentukan persamaan kuadrat dengan akar-akar barunya ini. X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Maka kita misalkan dulu nih, yang akar-akar barunya itu A sama B misalkan. Misalkan A sama B dulu misalkan. Nah, maka kita gunakan rumus, tadi kan misalkan A sama B nih. Kalau pakai rumus secara pertama kita gunakan rumus yang biasa ya. X kuadrat min A tambah BX ditambah A kali B sama dengan 0. Tuh. Dimana tadi A-nya kan X1 tambah X2, B-nya itu X2 tambah 2. Dari sini kita tadi X1 tambah X2 dulu nih, dari sini nih. Dari sini kita cari dulu X1 tambah X2, ini kan tadi A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 3 ya. Maka X1 tambah X2 kan rumusnya min B per A. Maka dapat min 1 per 1. Min 1. Terus yang X1 kali X2-nya itu kan C per A. C-nya min 3 dibagi 1. Min 3 bagi 1 min 3. Terus tadi kan kita cari A tambah B sama A kali B-nya sekarang. A tambah B-nya itu kan berarti X1 tambah 2 ditambah X2 tambah 2 ya. Maka dapat X1 tambah X2 ditambah 4. X1 tambah X2 tadi kan ada di sini, min 1. Masukin aja, min 1 tambah 4. Maka hasilnya 3, itu A plus B-nya. Kemudian A kali B-nya, berarti kan X1 tambah 2 dikali X2 tambah 2 ya. Nah, ini kamu kali pelangi. Kali ini itu kan jadi X1, X2. Ini kali ini itu jadi 2X1. Terus ini kali ini itu kan jadi 2X2. Ini kali ini kan ditambah
Nah, ini kan sama-sama 2 nih. 2-nya kamu keluarin. Nah, jadi X1 X2 ditambah 2 dikali X1 tambah X2 tambah 4. X1 kali X2 tadi kan ada di sini min 3. X1 tambah X2 tadi kan ada min 1. Tinggal dimasukin aja angkanya. Min 3 ditambah 2 kali min 1 ditambah 4. Tuh, berarti dapat min 3 min 2 tambah 4 sama dengan min 1. A kali B dapat min 1, A tambah B sama dengan 3, dimasukin ke rumusnya ini. Berarti jadi X kuadrat min 3X ditambah min 1 sama dengan 0. Maka dapat X kuadrat min 3X min 1 sama dengan 0. Ini menggunakan cara manual yang biasa ya. Bisa dipahamin, Hana? Okta? Jelas? Nah, itu cara yang manual. Sekarang kalau pakai cara praktis. Cara praktis, maka kita harus hafal tuh yang cara praktis yang pertama. Nah, ini kan kita gunakan rumus yang pertama nih. Cara praktis yang pertama yaitu gunakan rumus X1 plus K dan X2 plus K. Nah, kan rumusnya ini kan AX min 2 AX min K kuadrat ditambah BX min K ditambah C. Di mana ABC ini ya, A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 3. Ya udah. Kita masukin kan K-nya 2 tuh. Berarti jadi A1 dikali X min 2 kuadrat ditambah 1 kali X min 2 ditambah min 3. Tinggal dijabarin ya. X kuadrat min 4X plus 4 ditambah X min 2 dikurang 3. Maka hasil X kuadrat tetap min 4X tambah X itu min 3X, 4 min 2 min 3 itu min 1. Sama dengan 0. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Baci, Afan? Halo, jelas? Jelas. Baci? Tuh, Insya Allah silakan. jelas. Silakan di foto dulu atau di SS dulu kalau udah kasih tahu. Ya. Udah Hana, Wama. Udah, Kak. Oke, lanjut. Nah, contohnya latihan. Latihannya coba yang nomor 1 sama 2 aja deh, karena waktunya mepet. Nomor 3 sama 4 kita bahas pekan depan aja. Nomor 1 dan 2 coba silakan dikerjakan 5 menit. 1 dan 2. Dikirim ya, di WA ya, jangan cuma dikerjain aja. Dikirim.